Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah ekonomi jurusan Teknik Industri angkatan 2020 Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Pada presentasi kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah ekonomi dengan judul penerapan ergonomi dalam pelayanan kasir minimarket. Next. Perkenalkan, nama saya Arnes dari Teknik Industri angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Deswa Pratamajan dari Teknik Industri angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Dali Stafi dari Teknik Industri angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Pramatan Hidayah dari Teknik Industri angkatan 2020. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Nurul Hakim dari Angkatan Teknik Industri 2020. Dan sebelum memulai presentasi, dari kelompok kami akan mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Profesor Dr. Insinyur Nufil Hamani selaku Rektor Universitas Brawijaya, kemudian Profesor Dr. Aulaniam selaku Wakil Rektor Universitas Brawijaya bidang akademik, Profesor Dr. Andes Gugur Irianto selaku Wakil Rektor Universitas Brawijaya bidang administrasi dan keuangan, kemudian Profesor Dr. Andes Abdul Hakim selaku Wakil Universitas Brawijaya bidang kemahasiswaan, kemudian ada Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmito Jati selaku Wakil Rektor Universitas Brawijaya bidang perencanaan dan kerjasama, kemudian ada Profesor Insinyur Hadi Suyono selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, kemudian ada Insinyur Oyong Novareza selaku Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik, dan tidak lupa juga Profesor Dr. Insinyur Komiratus Solihah selaku dosen pengampu mata kuliah ekonomi. Next. Berikut merupakan daftar isi dari presentasi kami yang selanjutnya dijelaskan latar belakang oleh teman saya. Next. Nah, jadi untuk yang pertama ini adalah latar belakang. Jadi ergonomi itu dikenal dengan bahasa Yunani dari kata ergos dan nomos yang memiliki arti kerja dan aturan atau kaidah. Dari dua kata tersebut secara pengertian bebas sesuai perkembangannya, yakni suatu aturan atau kaidah yang ditaati dalam lingkungan pekerjaan. Dikutip oleh Kuswana, kasir dapat diartikan sebagai pintu pertama dan terakhir dari setiap transaksi yang terjadi di toko. Untuk latar belakang dari kami meneliti ini ialah karena kasir pada minimarket yang mengalami kelelahan akan menghasilkan kasir yang tidak ramah kepada pengunjung, di mana ini bisa menyebabkan pengunjung merasa tidak nyaman selama berada di minimarket. Karena itu dari masalah ini kami ingin menjadikan kasir minimarket ini menjadi nyaman sehingga tidak mengalami kelelahan selama bekerja, terutama pada posisi berdiri. Untuk masalah dari kasus ini, yang pertama ialah bagaimana permasalahan ergonomi di minimarket. Yang kedua, apakah cara terbaik untuk membuat karyawan nyaman selama bekerja secara berdiri. Yang ketiga, adakah cara yang dapat dilakukan agar produktivitas dari karyawan dapat ditingkatkan dari segi ergonomi. Dan yang keempat, bagaimana ilmu ergonomi dapat membantu dalam kegiatan kerja karyawan minimarket sehari-hari. Untuk tujuan dari makalah ini, yang pertama ialah mengetahui permasalahan ekonomi di minimarket. Yang kedua, mengetahui cara terbaik untuk membuat karyawan nyaman dalam bekerja. Yang ketiga, mengetahui cara yang dapat dilakukan agar produktivitas karyawan
dapat ditingkatkan dari segi ergonomi. Dan yang keempat, mengetahui ilmu ergonomi membantu dalam kegiatan kerja karyawan minimarket sehari-hari. Untuk manfaat dari makalah ini ditujukan untuk 3, yaitu akademisi, instansi, dan masyarakat. Untuk akademisi ialah dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang ergonomi sehingga lebih terlatih dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait ergonomi. Yang kedua, untuk instansi dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman bagi dirinya sendiri maupun karyawannya sehingga membuat produktivitas kerja lebih maksimal. Dan untuk masyarakat ialah dapat menambah wawasan mengenai ergonomi sehingga membuat tempat kerja yang lebih nyaman untuk dirinya maupun orang di sekitarnya. Selanjutnya dasar hukum. Yang pertama itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Kesehatan Pasal 23. Selanjutnya untuk tinjauan empiris diambil dari penelitian sebelumnya. Yang pertama ada Nandan Nurfiansah dan kawan-kawan dengan judul Hubungan Posisi Kerja dengan Keluhan Muskuloskeletal pada Karyawati dan Karyawan, Swalayan Diamond Medan Johor. Kemudian metode analisisnya, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian analitik dengan pendekatan secara cross-seksional dan hasilnya terdapat hubungan antara posisi kerja berdiri kasir dengan keluhan muskuloskeletal berupa nyeri. Yang kedua itu ada Nur Susanti dan kawan-kawan dengan judul Hubungan Berdiri Lama dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Myogenik pada Pekerja Kasir di Surakarta. Metode analisisnya yaitu desain penelitian yang dilakukan adalah deskriptif korelatif berdasarkan kriteria inklusi. Dengan hasil ada hubungan antara berdiri lama dengan keluhan nyeri punggung bawah myogenik pada kasir. Dan yang ketiga ada Mulyawati M. Ponto dan kawan-kawan dengan judul Hubungan antara sikap kerja berdiri dengan kelelahan kerja pada tenaga kerja swalayan Hypermart di Mega Trade Center Manado. Dengan metode analisis penelitian analitik dengan desain cross-sectional untuk menganalisis hubungan antara sikap kerja berdiri dengan kelelahan kerja. Dengan hasil, tidak ada hubungan antara sikap kerja berdiri dan kelelahan pada tenaga kerja swalayan Hypermart di Mega Trade Center Manado. Selanjutnya tinjauan teoritis. Jadi ergonomi dikenal dalam bahasa Yunani dari kata ergos dan nomos yang memiliki arti kerja dan aturan atau kaidah. Dari dua kata tersebut secara pengertian bebas sesuai perkembangannya, yakni suatu aturan atau kaidah yang ditaati dalam lingkungan pekerjaan. Kasir adalah tempat melakukan transaksi atau pembayaran yang menjadi akhir dari sebuah transaksi jual beli antara konsumen dan produsen. Hasil dan pembahasannya, menurut Nurmianto, sikap kerja merupakan suatu tindakan yang diambil tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan. Rapid Entire Body Assessment merupakan sebuah metode yang dikembangkan dalam bidang ergonomi dan dapat digunakan secara cepat untuk menilai posisi kerja atau postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang operator. Sikap kerja berdiri dalam waktu lama akan membuat pekerja selalu berusaha menyeimbangkan posisi tubuh sehingga menyebabkan terjadinya beban kerja statis pada otot-otot punggung dan kaki. Kondisi tersebut menyebabkan mengumpulnya darah pada anggota tubuh bagian bawah. Menurut Gayu. Berikut merupakan foto dari kerugian berdiri dan keuntungan berdiri. Jenis penelitian ini merupakan observasional analitik, yaitu penelitian yang menjelaskan adanya hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Surya Brata merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui hubungan
kausa sebab akibat dari suatu variabel menurut Sarwono. Penilaian menggunakan metode REBA yang telah dilakukan oleh Dr. Sue Hicknet dan Dr. Lynn McAtemney melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Jadi tahapan pertama yaitu pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan video atau foto untuk mendapatkan gambaran sikap atau postur pekerja dan leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, hingga kaki secara terperinci dilakukan dengan merekam atau memotret postur tubuh pekerja. Yang kedua, penentuan sudut-sudut dari bagian tubuh pekerja. Setelah didapatkan hasil rekaman dan foto postur tubuh dari pekerja, dilakukan perhitungan besar sudut dari masing-masing segmen tubuh yang meliputi punggung atau batang tubuh, leher, lengan atas, lengan bawah, pergelangan tangan, dan kaki. Pada metode REBA, segmen-segmen tubuh tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu grup A dan grup B. Grup A meliputi punggung, leher, dan kaki, sementara grup B meliputi lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Menurut Kuswana, rekomendasi perbuatan yang baiknya dilakukan untuk menghasilkan kenyamanan selama bekerja berdiri ialah yang pertama, berdiri bergantian dengan duduk dan berjalan. Kedua, ketinggian pekerja bergantung pada tugas, ketinggian meja kerja harus disesuaikan, jangan menggunakan bentuk plat, menyediakan cukup ruang untuk kaki, hindari jangkauan berlebih, mengubah-ubah postur, menawarkan variasi dalam tugas dan kegiatan, perkenalkan duduk berdiri stasiun kerja, postur duduk alternatif, sesuaikan postur tangan dan lengan, pilih model alat yang tepat, alat genggam tidak boleh terlalu berat, memperhatikan bentuk genggam, menghindari pelaksanaan tugas di atas bahu, hindari bekerja dengan tangan di belakang tubuh. Kemudian membuat gerakan tubuh senyaman mungkin. Kemudian yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa ada hubungan sikap kerja berdiri dengan keluhan muskuloskeletal pada pekerja bagian weaving di PT Delta Merlin, Kebak Keramat, Karanganyar, yang memiliki nilai signifikansi 0,00 atau kurang dari 0,05. Kekuatan korelasi diperoleh sebesar 0,91 yang berarti bahwa hubungan antara dua variabel sangat kuat. Arah korelasi adalah positif yang berarti semakin tinggi nilai REBA maka semakin tinggi pula keluhan muskuloskeletal yang terjadi. Ini bisa juga diterapkan dalam lingkungan kerja di minimarket seperti kasir. Agar kasir nyaman melakukan pekerjaannya secara berdiri, diperlukan tempat yang nyaman, di mana hal tersebut bisa diukur dulu tinggi REBA untuk posisi yang sekarang. Setelah itu dicari solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul. Dan untuk saran yang bisa diberikan dari praktikum ini, yang pertama yaitu bagi pekerja untuk sebisa mungkin memanfaatkan waktu istirahat dengan melakukan kegiatan peregangan sejenak dan melakukan kegiatan relaksasi selama 15 menit sebelum bekerja. Untuk saran kedua yaitu sebaiknya perlu disediakan tempat duduk pada sudut ruangan tempat kerja untuk memberi kesempatan bekerja untuk melakukan istirahat pendek di antara kerja berdiri terus-menerus. Dan berikut ini adalah daftar pusaka dari tugas kami. Terima kasih. Selesai sudah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, bisa langsung unmute. Aku mau izin bertanya dong. Boleh. Jadi kan tadi berdiri terus, kasir kan berdiri terus tuh capek. Jadi solusi dari kalian untuk masalah kerja berdiri itu gimana? Kasih. Baik, bisa ditampung dulu. Ada pertanyaan selanjutnya. Mau izin bertanya, tadi kan disebutkan keuntungan-keuntungan kalau kalau kasir itu kerjanya berdiri. Nah, selain keuntungan yang disebutkan tadi, apa ada keuntungan lainnya? Terima kasih.
Baik, bisa ditampung. Apa ada lagi? Oke, aku izin bertanya. Sebelumnya tadi kan juga udah disampaikan mengenai kekurangan dalam bekerja dalam sambil berdiri seperti itu. Nah, selain yang udah disebutkan tadi, apa ada kekurangan lain yang diakibatkan dari kerja berdiri seperti itu? Terima kasih. Oke, bisa ditampung juga. Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin, sebentar. Mungkin aku izin bertanya ya. Pertanyaannya itu, menurut kalian itu apakah kerja duduk itu lebih efektif ya buat kasir atau gimana? Itu sih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan lagi? Udah sih kayaknya menurut aku udah cukup pertanyaannya. Baik, kalau begitu terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Eh, Untuk jawaban dari pertanyaan bisa dijawab sesuai urutannya tadi. Nah, baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah diperbolehkan untuk moderator? Ya, baik. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan pertama. Apakah diperbolehkan untuk moderator? Diperbolehkan, silakan. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama itu tadi karena kasir itu berdiri terus dan mungkin akan capek, mungkin yang ditanyakan itu solusi dari permasalahan tersebut. Jadi untuk solusi pertanyaan tersebut itu untuk kasir bisa berdiri bergantian, yaitu dengan duduk atau berjalan. Di mana untuk kasus kasir ini dapat diimplementasikan dalam pekerjaan secara bergantian antara kasir dengan penata barang. Selanjutnya untuk solusi yang kedua itu mungkin ketinggian pekerja yang bergantung pada petugas. Dalam kasus karyawan minimarket ini dapat diimplementasikan dengan pengerjaan penataan etalase yang nantinya dapat disesuaikan dengan postur tubuh karyawan. Nah, mungkin untuk solusi yang terakhir itu ketinggian meja kerja harus disesuaikan. Untuk implementasinya, dalam kasus karyawan minimarket ini dapat dilakukan dengan memberi meja pelayanan yang dapat dinaik dan diturunkan sesuai dengan kenyamanan kasir. Apakah untuk pertanyaannya sudah terjawab? Sudah cukup, terima kasih. Kemudian saya izin jawab buat yang pertanyaan yang keuntungan posisi kerja berdiri. Jadi yang pertama itu tubuh kita akan terasa lebih berenergi sepanjang hari. Kemudian yang kedua, posisi kerja berdiri itu membakar lebih banyak kalori dibandingkan saat ia duduk. Jadi ketika sebagian orang yang mengalami kan bisa mengalami penurunan berat badan dengan bekerja dalam posisi berdiri, meskipun mereka tidak berolahraga atau mengubah pola makan secara ekstrim. Karena menurut faktanya,
Saat kerja berdiri, tubuh manusia akan membakar 60 kalori lebih banyak dibandingkan saat ia duduk. Kemudian yang ketiga, bekerja sambil berdiri meningkatkan konsentrasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Jadi rasa ngantuk akan hilang, dan ketika rasa ngantuk hilang, pasti kita konsentrasinya akan lebih meningkat. Mungkin cukup dari saya. Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sudah terjawab. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga mungkin saya akan menjawab. Untuk kekurangan dari posisi berdiri selain yang sudah disebutkan tadi, yang pertama ialah meningkatkan resiko dari terkena varises. Selain itu juga dapat melemahkan dari sistem motorik, seperti bagian tangan dan leher. Yang ketiga, merusak postur pergelangan tangan, di mana dengan melakukan berbagai aktivitas pekerjaan sambil berdiri bisa menyebabkan masalah pada postur pergelangan tangan. Yang keempat, meningkatkan dari penyakit tungkai, di mana berdiri otomatis akan membuat semua beban tubuh tertumpu pada bagian tungkai, di mana tungkai akan bekerja lebih kuat dan tekanan menyebabkan tungkai menjadi lebih lemah. Dan yang terakhir mungkin ialah risiko penyakit jantung lebih tinggi, di mana berdiri dengan postur yang sama secara terus-menerus akan menyebabkan risiko penyakit jantung. Apakah sudah cukup untuk jawabannya? Oke, sudah sangat cukup dan sudah sangat jelas. Terima kasih. Selanjutnya saya mau jawab untuk pertanyaan keempat. Jadi jawabannya itu tidak efektif karena pergerakan kasir itu menjadi terbatas sehingga menyulitkan kasir dalam beraktivitas. Selain itu karena si kasir ini butuh konsentrasi yang lebih agar tidak banyak terjadi kesalahan, maka berdiri jadi solusi serta untuk kasir sendiri diperlukan penyesuaian lebih kayak yang disebutin di pertanyaan pertama. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah cukup sekali. Baik, karena seluruh pertanyaan sudah terjawab, maka kami akhiri presentasi dari kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan ketika presentasi tadi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.